Bagaimana kita bisa menumbuhkan kemerdekaan? Bagaimana murid bisa merdeka belajar kalau gurunya belum, kan gitu ya? Bagaimana gurunya mau merdeka belajar kalau misalkan kepalanya juga nggak merdeka belajar? Lalu pengawasnya ketika gurunya pengen berekspresi, ternyata dia tidak punya mindset merdeka belajar. Jadi sebenarnya dalam suatu ekosistem sekolah gitu ya, antara guru, kepala sekolah, dan pengawas itu sebenarnya harusnya sudah satu visi gitu ya, Dek Maki ya. Jadi dia harus sama nih. Yang terjadi kalau misalkan gurunya sudah merdeka, pengawasnya nggak merdeka, maka dia akan menuntut mungkin seperti pengawas-pengawas yang sebelumnya gitu ya, yang belum punya visi merdeka belajar. Nah jadi ketika ini sudah satu paket, maka di dalam kurikulum merdeka itu sebenarnya namanya kita masuk di komite pembelajaran. Jadi di situ ada kepala sekolah, ada pengawas, ada guru, bahkan ada orang tua murid gitu ya, bisa dilibatkan untuk tadi Bapak Ibu guru itu berbagi praktek baik dalam proses-proses refleksi itu, apa yang sudah dilakukan. Nah di situ kita saling memberikan umpan balik. Jadi kita belajar, kita memberikan umpan balik. Nah umpan balik kita ini adalah bagaimana kita sudah melihat nih belum apakah benar yang dilakukan guru itu punya dampak kepada murid. Nah contoh yang di komunitas pengawas belajar Nusantara lakukan adalah kita memang senantiasa berbagi juga ya, Dek Maki dan Ibu ya, Bu Ima. Jadi kita secara rutin kita ada temu pengawas, dan temu pengawas itu memang untuk membiasakan nih, kadang-kadang memang mindset itu masih belum merata gitu ya. Gurunya sudah merdeka, pengawasnya belum, dan seterusnya gitu. Nah kita mencoba untuk menyamakan mindset dulu nih sesama pengawas gitu, kita sudah punya mindset yang merdeka belajar atau belum. Dari mana? Dari mulai berbagi praktek baik. Dari kita meningkatkan kompetensi pengawas dari sebelumnya mungkin sebagai quality assurance gitu ya, yang datang mencentang-centang gitu ya, oh ini sudah sesuai standar. Nah menjadi pengawas yang sebagai quality improvement, jadi sebagai pemberdaya. Binaan kita beda-beda nih, tetapi yang kita lihat itu kemauan berubahnya seperti apa nih. Kalau dia mau berubah, maka pengawas ini seperti apa nih pendekatannya. Nah ini kan butuh kompetensi pengawas yang harus ditingkatkan dengan cara berbagi praktek baik tadi. Dan itu yang dilakukan di komunitas pengawas belajar Nusantara melalui temu pengawas maupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Susiana. Jadi yang paling penting adalah, kalau yang saya tangkap, mindset ya. Jadi memang untuk pengawas tidak bisa mengintervensi langsung ke peserta didik. Tapi yang paling penting ketika pengawas sudah mempunyai mindset merdeka belajar, itu bisa ditularkan ke bawahnya, bisa ke kepala sekolahnya. Mindset itu bisa ditularkan ke gurunya. Dan sampai akhirnya semuanya terintegrasi ya, sehingga ekosistem itu terbentuk. Nah mudah-mudahan akan semakin banyak nih pengawas-pengawas seperti Bu Ana nih.